Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam Nusantara, saudara-saudaraku semua. Pada kesempatan ini saya akan membahas misteri keberuntungan hari Jumat untuk solusi problem hidup kita. Merupakan salah satu panduan para leluhur dari generasi ke generasi, diceritakan kepada kita sampai sekarang untuk lebih maksimal keberuntungan kita dalam aktivitas sehari-hari. Apa saja aktivitas yang dilakukan hari Jumat itu bagus untuk membuka atau memulai atau mulai memakai, maksudnya di sini tempat ibadah, sanggar, terus pemujaan. Ini secara spiritual ya saudaraku, ini bagus dimulai pada hari Jumat. Selanjutnya untuk mencari ilmu, menikah, menyebarkan ilmu atau dakwah namanya, atau memberikan keilmuan secara spiritual kepada muridnya, juga bagus untuk bertukar pikiran dengan hal-hal yang bersifat kebaikan. Ini kebanyakan cenderung untuk hal-hal yang bersifat batiniah, bertukar pikiran untuk hal-hal yang bersifat spiritual itu pada hari Jumat. Ini juga bisa malam Jumat, itu juga bisa. Lalu untuk membuat perahu bagi para nelayan ya, pencari ikan, membuat perahu itu juga bagus dilaksanakan pada hari Jumat. Untuk mengatur ataupun menyetel pintu pagar rumah, maksudnya pada bagian depan, juga bagus dilakukan pada hari Jumat. Saudara-saudara semua, kita lanjutkan apa saja yang bagus dilaksanakan untuk aktivitas kita hari Jumat, tapi khusus buat sakit atau orang yang sakit. Jika ada orang yang sakit pada hari Jumat, baik daripada pihak kita ataupun ada orang yang menanyakan pada kita, entah itu sakitnya berapa lama, tapi pada hari Jumat hampir kebanyakan ini ada janji ataupun peniatan yang belum ditepati kepada orang tua kita atau kepada orang tua yang sakit. Hampir secara umum seperti itu. Jika sakitnya pada pagi hari, ada orang kok nanyain tentang hal sakit, mungkin dirinya atau mungkin saudaranya ya, entah juga sakitnya apa dan sudah berapa lama, tetapi datang ke Anda itu pagi hari menanyakan secara kebetulan bertemu ya pada hari Jumat pagi. Ini berasal dari tanah atau pekarangan atau tempat domisili. Hampir kebanyakan juga bermasalah. Misalkan ini kebanyakan ini ya saudaraku, tanah atau pekarangan atau rumah yang ditempati si sakit, ini ada masalah barangkali sangkutan dengan warisan, belum murni miliknya barangkali, atau mungkin sewa kontrak sini jadi pikiran ya, atau kos-kosan atau jadi pikiran belum lunas, misalkan seperti itu ya. Atau juga di sini sumber si sakit ini berasal dari tanah pekarangan tetapi
ditumpangi oleh sesuatu yang gaib, atau bisa dikatakan ada unsur sihir, tetapi masuk ke dalam rumah ataupun tanah pekarangan di tempat yang sakit. Ini jika pagi hari secara kebetulan bertemu dengan saudara menanyakan, saya kok sakit ya, sudah sekian lama, aneh ini sakit saya, misalkan seperti itu. Pindah-pindahlah rasanya pada jam-jam tertentu dan sebagainya tuh. Saya kok sakit, tapi nggak jelas rasanya bagaimana. Tapi menanyakan hal itu secara kebetulan ketemu dengan saudara, dengan Anda ini pada hari Jumat pagi. Selanjutnya, jika orang yang datang itu tengah hari, ketemu dengan saudara tengah hari, itu ada niatan ya, yang belum terlaksana kepada seseorang. Kalau yang tadi kepada orang tua, kalau yang ini pada seseorang, ini kalau siang hari. Di samping diobati secara semestinya ya, diingat-ingat lagi janji apa kepada seseorang, ya dilaksanakan, ditepati. Jika orang yang sakit itu atau yang menanyakan sakit itu datang pada sore hari, juga bertemu tidak sengaja juga ya dengan saudara ini. Orang datang tanya hal sakit, entah dirinya sendiri, entah keluarganya, tapi sore hari. Ini juga diwaspadai saudaraku, ini ada gangguan sihir. Secara singkatnya ada unsur guna-guna, atau juga disebabkan oleh tumpangan dari makhluk gaib yang jahat. Ini tadi perbedaannya. Jika pagi hari datang itu berasal dari tanah pekarangan, tapi jika datangnya sore, ini murni dari gangguan sihir. Bisa dari seseorang atau makhluk halus yang jahat. Saudara-saudara semua, kita lanjutkan untuk barang hilang atau kecurian tanpa menghilangkan asas praduga tak bersalah. Jadi mohon dengan cermat, jangan asal tuduh. Kita punya wewenang untuk sidik dan selidik terhadap kehilangan barang kita atau kecurian daripada harta benda kita. Jika pada hari Jumat ada kehilangan barang atau kecurian, bisa jadi orang menanyakan kepada saudara, atau mungkin saudara sendiri, mungkin keluarga sendiri, kehilangan ini ya. Pencurinya itu wanita, berciri-ciri tubuhnya itu besar, bukan gemuk ya saudara ya, besar. Jadi perawakannya itu besar, rambutnya kasar atau kaku lah, matanya redup ini ya, jemarinya pendek. Ini hampir rata-rata seperti itu ya saudaraku. Domisili orang tersebut atau si pencuri tersebut itu di arah tenggara dari rumah yang dicurinya. Jadi di arah tenggara. Barang yang disembunyikan atau yang dicuri ini ada di sumur yang sudah tidak terpakai atau lubang sampah yang sudah tidak terpakai. Jadi ada sumur, kalau enggak lubang yang tidak terpakai, biasanya itu tempat sampah gitu ya, atau mungkin suatu cekungan
seperti itu, yang seperti tidak dikira istilahnya ada suatu cekungan atau sumur ataupun tempat sampah itu seperti itu yang tidak terpakai. Biasanya dekat dapur atau di dekat dengan luar dapur, atau dekat ada hubungannya dengan dapur. Untuk orang yang pergi tanpa pamit atau yang minggat, selanjutnya ada orang lagi datang pada hari Jumat, mungkin keluarganya atau saudaranya menanyakan kepada Anda, pergi tanpa pamit. Ini perginya ke arah tenggara. Biasanya cepat ketemu ya, saudara-saudara. Biasanya orang minggat atau pergi tanpa pamit hari Jumat ke arah tenggara, biasanya cepat ketemu atau cepat pulang. Tetapi jika ada orang yang menanyakan saudaranya, keluarganya pada hari Jumat kepada Anda tentang saudaranya atau keluarganya merantau, pergi jauh, ya tentu saja berpamitan mungkin barangkali ya, ini merantau jauh, bisa masih dalam negeri sendiri ataupun mungkin ke luar negeri. Jawabnya sulit untuk cepat pulang karena halangan ataupun cobaan di perantauan itu berat untuk bisa pulang kembali secara cepat. Biasanya ini cenderung kecil harapannya, saudara. Jadi hati-hati ya, waspada ya untuk menerangkan supaya orang yang menanyakan ini jangan tersinggung ataupun semakin bertambah sedih. Seperti itu. Selanjutnya, jika ada yang bertanya kepada Anda di hari Jumat tentang bayi janin yang di dalam kandungan, pada hari Jumat secara kebetulan bertemu, curhat kepada Anda, mungkin saudaranya atau keluarganya sedang mengandung, jawabannya adalah bayi itu selamat, tapi mohon berhati-hati dan waspada. Setelah bayi itu lahir, bertambah besar, orang tuanya untuk hati-hati. Nah, orang tuanya ini biasanya ini ya saudaraku, akan sering sakit-sakitan bergantian ini. Wah Pak, ini berarti bayi bawa sial ya. Oh bukan. Ilmu titen dari para sepuh ini justru menjadikan kita ini semakin eling dan waspada untuk lebih berhati-hati dalam menjaga kesehatan, khususnya orang tuanya. Dan percaya sajalah saudara, kesemuanya ini yang ada di dunia ini menurut pitutur ya, nasihat dari para sepuh generasi ke generasi dan sampai ke saya, dan saya buktikan selama ini. Mau seperti apapun musibah, cobaan ini yang ditimpakan kepada kita, pasti ada hikmahnya. Orang hidup di dunia ini pasti susah kok saudara. Kalau senang alhamdulillah. Siapa sih? Mulai dari level pucuk udah, dari zaman apa udah Majapahit kek atau apa kek, mulai dari orang yang berpenguasa ataupun kekuasaan tinggi sampai kayak kita ini rakyat jelata, orang hidup di dunia ini pasti susah. Kalau dapat senang alhamdulillah. Nah ini
Dituntutlah kita untuk mencari kepandaian, kepintaran, keilmuan, baik secara intelektual ataupun spiritual. Jika menghadapi masalah yang berat, cobaan, halangan, godaan hidup, kita nggak kebanting lembu terbanting hancur, kena masalah, tapi ya kita tetap stabil dan ketauhidan kita kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tetap fokus, nggak goyang. Seperti itu ya. Jadi saudara-saudara ini jangan khawatir. Adanya pibulang-pibulang poros sepuh dan sebagainya ini agar kita lebih eling dan waspada. Syukur hidupnya oke-oke saja, lancar, tidak masalah. Tapi setelah para leluhur ini mencermati di hari-hari itu, kok kasusnya begini, dan terulang begitu juga pada hari yang sama, kita semakin waspada. Ora kagok ing pekewuh, kita nggak akan risau dengan permasalahan. Tanda kutip tentunya kita selalu ada di dalam jalan kebenaran, tidak memakan hak orang lain secara batil. Itu saja ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya, ini jika ada orang menanyakan hal jodoh, asmara pada Anda, tapi hari Jumat, misal ini ya, orang tersebut curhat nih, saya kok single parent terus Pak ya, bagi yang sudah pernah berumah tangga, saya kok jomblo terus ya Pak, saya sudah oke lah secara fisik, ekonomi, atau secara batin, lahir batin sudah siap ini Pak. Nah ini jawabnya, jodoh ataupun asmara ini, pendamping hidup ini ada di arah tenggara Anda. Yang nanya ini, yang nanya itu jodohnya ada di arah tenggara domisilinya. Ini bebas ya saudaraku, bisa pria ataupun wanita ini ya yang menanyakan hal jodoh atau asmara. Bertubuh sedang, berjalan tegap ya, dan berambut lurus. Ciri-ciri yang bisa dianalisa, tinggal pengembangannya dari orang tersebut. Begitu. Saya rasa sekian ya saudaraku. Semoga uraian-uraian yang sudah saya jelaskan ini bisa menambah wawasan, semakin eling dan waspada saudara-saudara semua, sehingga semakin maju, semakin berkembang dan lancar ya kehidupan sehari-harinya di masa-masa yang mendatang. Amin. Saya mohon maaf bila ada kata-kata atau sikap saya dalam uraian tadi yang kurang berkenan di hati saudara-saudara semua. Terima kasih atas perhatiannya dalam penayangan video saya ini. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Salam Rahayu, salam Nusantara.